Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kajian ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka yang dimakalahkan oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Pusat Kajian Islam Jakarta. Imam Ibnu Katsir di kitab Sirah Al-Anbiya serta Imam Ibnu Asakir di kitabnya yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Hajar melahirkan Ismail. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke negeri yang berjarak 1000 km dari Syam, yang kelak negeri itu dikenal sebagai Makkah. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih menyusui di Makkah, yang saat itu masih menjadi daerah perlintasan para musafir dan saudagar. Sepulang dari Makkah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menjalani hidup seperti sedia kala. Ketika itu Ibrahim bersama Sarah berusia sangat tua. Dalam satu riwayat disebutkan saat itu Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Pada suatu hari, Ibrahim kedatangan tamu. Seperti biasa, Ibrahim alaihi salam yang ramah itu sangat menghormati tamunya. Ia meminta Sarah, istrinya, agar menghormati tamunya itu dengan menyembelih anak sapi yang gemuk. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak tahu bahwa tamu yang datang ke rumahnya ternyata malaikat membawa kabar gembira dari Allah. Saat Ibrahim dan Sarah menyuguhkan daging anak sapi yang sudah dipanggang, mereka tamu-tamu itu tidak mau menyentuh dan memakan makanan yang disuguhkan. Ibrahim alaihi salam heran melihat keanehan itu. Begitu juga Sarah. Nabi Ibrahim bahkan merasa takut sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami takut kepada kalian. Quran Surah Al-Hijr ayat 52. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Ketika itu para malaikat sedang dalam perjalanan untuk memberi kabar kepada Ibrahim alaihi salam untuk menghancurkan kaum Lut yang telah berdosa dan melampaui batas. Di saat itu pula, malaikat memberi kabar gembira bahwa melalui Sarah Allah akan menganugerahkan seorang anak. Quran Surah ayat 69 hingga 73. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surah Hud ayat 71. Para malaikat pun mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamat." Ketika malaikat menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub, Sarah yang berusia 90 tahun itu terkejut seraya berkata di balik tirai, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?" Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Quran Surah Hud ayat 71 dan 72. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan berkahnya, dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan janji Allah yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya terbukti." Sarah kemudian hamil dan setelah itu melahirkan seorang bayi lelaki sempurna yang diberi nama Ishak.
Ia melahirkan ketika berusia 90 dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Sarah dicatat sejarah menjadi ibu bagi Nabi Ishak dan nenek bagi Nabi Yakub dan menjadi contoh tentang kekuasaan Allah yang tidak mengenal batas, bahwa tidak ada sesuatu yang tak mungkin bagi Allah. Kalau Allah menghendaki, yang mustahil bisa terwujud. Sarah yang mandul dan sudah tua, akhirnya bisa melahirkan anak.